Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih dengan orang yang sama dan juga tema yang sama tentunya. Nah, Bapak tadi kan Bapak bilang turut serta juga anggota-anggota ini membantu ketika terjadi bencana di luar Indonesia, di luar negara kita, berarti ya. Betul, jadi kita kita nggak bahas tentang provinsi doang nih, tapi betul, ke luar pun juga dikirimkan begitu. Nah, ini kan terakhir katanya waktu gempa di luar di Myanmar ya, di Myanmar. Indonesia juga mengirimkan dan ternyata di Bengkulu ya, di Bengkulu juga ada yang dikirimkan. Nah, ini untuk anggota yang bisa berangkat untuk membantu kejadian di luar negara kita sendiri, itu bagaimana Pak? Apakah ada penilaian khususnya, ada pelatihan khususnya, atau seperti apa? Betul sekali Mbak Tari, ada namanya NAP ya, National Accreditation Process. Oke. Jadi itu diatur oleh Insarak, dan Indonesia sudah memiliki klasifikasi medium tim untuk tim Insaraknya. Dan alhamdulillah juga di dalam tim itu ada teman-teman yang dari kantor SAR Bengkulu. Dan kemarin juga sudah dikirim, mereka ikut ke Myanmar dan ke Turki. Di antaranya ada Pak Deki dan Pak Tommy, karena mereka masuk dalam Basarnas Special Group, pasukan elitnya Basarnas lah. Basarnas Special Group. Ya, Basarnas Special Group. Dan harapannya juga di Bengkulu akan ada proses NAP tersebut, dan akan kita laksanakan di tahun ini. Harapannya bisa terwujud nanti di bulan Oktober, harapannya bisa berjalan dengan baik ya. Dan berapa orang nih dari Bengkulu, berapa orang berangkat? Dua? Ya, 2 orang gitu yang dari. Nah, untuk di Bengkulu ini nanti proses diseminasi NAP akan dilaksanakan di Oktober ini, dan kami juga meningkatkan kompetensi nih teman-teman dari kantor SAR Bengkulu agar bisa memberikan pencarian dan pertolongan ketika terjadi gempa bumi yang besar di Bengkulu. Harapannya ini tidak terjadi ya Mbak Tari ya. Amin. Karena jangan sampai deh. Apabila ini terjadi, tentu korban massal yang akan ada. Betul. Tapi apapun itu kita harus siap dulu, gitu ya Pak ya. Kondisi terburuk kita harus menyiapkan tim agar mereka juga tidak panik ketika memang hal itu terjadi. Dan Basarnas Pusat sudah merespon baik karena melihat potensi Bengkulu ini berada di sesar tadi, Mbak. Kita gempa tadi, saya sampaikan bisa 2 atau 3 kali dalam sehari, dan ini jadi catatan yang penting ya, atau perlu kita tanda kutip harus benar-benar siap, siap. Dan beberapa bulan lalu kita juga barusan diguncang gempa 6 skala Richter. Ini saking seringnya gempa nih Bengkulu, kayak orang kalau lagi tidur gempa, ya udahlah, kayak gitu nggak sih Pak? Iya, tapi juga itu tapi harus hati-hati. Hati-hati. Takutnya karena kebiasaan seperti itu nanti alemong nih ke tim Basarnasnya ngerepotin nanti takutnya. Iya, benar sekali Mbak Tari. Jadi harus berhati-hati gitu ya Pak ya. Oke. Nah, Bapak, kalau selama Bapak tergabung di tim Basarnas begitu, ada nggak sih pengalaman penyelamatan, evakuasi gitu yang paling kayak jadi memori yang membekas banget Bapak, paling memorable gitu? Ya, ada Mbak. Apa tuh? Ketika saya melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan di bawah air. Waktu itu tahun 2011. Oke. Crash land MA60. Jadi memang ketika terjadi kecelakaan pesawat itu hampir terjadi fatality. Seluruh passenger, person on board itu biasanya susah untuk selamat. Dan di momen itulah saya menyadari bahwa sangat penting sekali sih ya ketika kita melaksanakan seluruh aktivitas. Betul. Dan
tentunya di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu melaksanakan evakuasi korban MA60 itu, body part yang kita temui. Nah, dan body part ini juga treatmentnya kita juga lebih ini ya. Ada treatment khusus iya, gitu ya. Selain itu juga momen di mana saya sebagai tim penyelamnya Basarnas merasa bangga juga karena di hari keempat itu baik black box maupun FDR dari MA60 itu didapat. Nah itu kebanggaan tersendiri buat nah, itu kami. penting banget tuh ya. Iya, karena itu sebagai mata dari penerbangan itu yang sangat dibutuhkan oleh tim KNKT. Dan waktu itu saya sebagai tim yang ada di lapangan yang turun langsung merasa senang lah karena bisa berhasil menemukan black box maupun FDR. Oke. Itu aku nggak kebayang kayak kita aja kalau berenang, kalau keram nggak boleh panik, biar nggak tenggelam. Ini berenang di tengah reruntuhan ya, harus menyelam, harus ada misinya nih ketika ketika nyemplung tuh air tuh ada misinya. Tuh kayak perasaannya ketika sedang bertugas, Pak. Mungkin karena ini aku awam ya melihatnya ya. Kalau Bapak sendiri mungkin kayak ya udah itu memang tugas saya begitu kali ya. Nah, tapi ini bagaimana tuh Pak? Kayak masih ada nggak sih ngerasain kayak cemas, panik, tapi bisa tercover dengan baik oleh tim? Atau bagaimana sih Pak? Apa kayak nggak ada lagi rasa panik kayak gitu loh? Iya, memang pertama kali juga mungkin panik ya, karena pertama kita harus menyesuaikan arus di situ seperti apa. Iya betul. Ketika kita sudah tahu arusnya seperti apa, treatment apa yang kita perlu ambil. Iya benar. Bagaimana strategi untuk menyelesaikan misi dengan baik dan cepat tentunya, efektif dan efisien itu yang ada dalam benak. Saya memang juga sangat terbatas kemampuan saya waktu itu ya. Walaupun saya masih memiliki kemampuan waktu itu masih one star ya kalau one star scuba dive. Jadi waktu itu masih ibaratnya kulit pertama Mbak, ketika kita belajar menyelam itu masih kulit pertamanya lah. Tapi saya harus mengikut ada misi itu gitu. Iya benar. Dan teman-teman ini juga levelnya hampir sama saja, dan sama dengan saya walaupun mereka sudah menyelam, tapi juga waktu itu belum ada sertifikasi itu, dan itu juga jadi perhatian tersendiri. Pertama tadi was-was itu betul, sangat manusiawi. Masih berarti ya? Masih. Karena kayak ngeliatnya tenang aja nih. Tapi ya bagaimana kita menyelesaikan masalah ini agar clear dan resikonya rendah, ya kita melaksanakan strategi yang perlu kita kerjakan. Misalnya kalau menyapu kita nggak perlu berulang-ulang ya, menggunakan peralatan misalnya. Alhamdulillah kita juga memiliki strategi sonar untuk mendeteksi logam. Waktu itu kita optimalkan itu, dan kita memberi tanda-tanda di titik-titik yang ada sudah terdeteksi, dan untuk melakukan penyapuan juga kita udah tentukan areanya agar tidak terjadi penyapuan yang kedua kali, karena hal itu juga akan sangat menguras tenaga dan sumber daya tentunya. Jadi mengoptimalkan sumber daya yang ada agar tidak terjadi pengulangan yang sama, juga terjadi kecelakaan yang fatal, karena di momen itu saya harus menyelam di kedalaman 24 meter sih paling dalam tuh. Ya memang kalau pakai sih 24 meter itu dalam banget Bapak. Ya, tapi saat itu juga karena keterbatasan peralatan ya, kita sudah melaksanakan kegiatan operasi itu dengan aman dan lancar, tentunya zero accident, dan bisa dikatakan berhasil ya, karena tidak ada anggota yang mengalami kefatalan. Nah Bapak ini kan memang nih
Basarnas, tim Basarnas itu bertugas untuk mendampingi kita, untuk membantu kita dalam misi penyelamatan. Tapi nih, nah ini kan sebentar lagi tanggal 17 Agustus. Biasanya kalau menjelang 17 Agustus nih banyak yang daki lah, banyak yang betul, Mbak Tari, camping lah, Siap. banyak melakukan aktivitas di luar ruangan, bermacam-macam keunikannya. Nah, ini boleh nggak sih Pak dikasih tahu dulu kepada para pemirsa, opini nih, kepada para masyarakat bagaimana agar mereka nih bisa wanti-wanti, agar minim terjadi kecelakaan, kalau bisa terhindar dari kecelakaan. Boleh disampaikan Bapak? Oh ya, untuk masyarakat yang akan melaksanakan aktivitas dalam rangka HUT RI yang ke-80, kami dengan senang hati akan membantu masyarakat yang akan melaksanakan pendakian mungkin di Bukit Kaba, atau mungkin melaksanakan aktivitas yang lainnya, dengan senang hati diinfokan ke kami biar kami bisa mendapatkan informasi kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan bisa meminimalisir resiko yang kemungkinan bisa terjadi. Dan harapannya seluruh aktivitas bisa berjalan dengan aman dan lancar, bisa kembali ke keluarga dalam keadaan sehat tentunya. Jangan sampai pulang gembira, pergi gembira, pulangnya nanti sedih. Iya betul. Dan di momen HUT RI yang ke-80 ini beberapa surat memang udah masuk ke Basarnas. Ya, orang libur ini kerja ya Pak ya? Siap. Nah inilah uniknya Basarnas. Tapi kami dengan senang hati mendukung kegiatan aktivitas masyarakat ini agar tetap safety ya. Kami juga dengan senang hati mendukung kegiatan itu, dan ada beberapa surat yang sudah masuk. Yang pertama berkaitan dengan pengibaran bendera di Bukit Kaba. Ada juga berikutnya ada pengibaran bendera bawah air di Pulau Tikus. Kita juga akan support kegiatan itu, tentunya dengan koordinasi seluruh kegiatan itu dengan kami ya, agar kami bisa meminimalisir risiko tentunya. Mungkin itu. Dan khusus untuk kegiatan di air, kita juga minta dari BMKG untuk mengetahui bagaimana kondisi saat cuaca mohonlah bantuannya gitu ya. Ya, kita minta perakiraan cuaca ya di hari tersebut. Jadi berkolaborasi karena untuk menyambut hari lahirnya hari ulang tahunnya kita bersama ya, hari kemerdekaan kita. Oke deh Bapak, terima kasih banyak loh karena hari ini sudah mau hadir bersama kami, udah mau cerita-cerita, udah mau memberikan himbauan secara langsung juga nih untuk kami di sini. Terima kasih banyak, semoga semua urusannya bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam juga sama tim dan juga keluarganya ya Bapak. Terima kasih Mbak Tari ya. Amin. Doanya yang baik ya. Semoga selalu diberikan keberkahan dalam melaksanakan tugas dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih nih Mbak Tari dari tim TVRI sudah mengundang saya. Mungkin di momen ini juga saya bisa menyampaikan sekali lagi bahwa seluruh layanan yang kita berikan adalah gratis atau tanpa dibungut biaya dalam bentuk apapun. Oke. Ini TVRI sebenarnya selalu terbuka nih. Kalau Bapak mau mampir boleh, mampir aja, gitu ya. Siap. Jangan sungkan pokoknya. Dengan senang hati Mbak Tari ya. Baik, terima kasih banyak ya Bapak ya. Seandainya nanti di lain waktu saya diundang, dengan senang hati saya akan menghadiri undangannya tersebut. Dan ini juga luar biasa nih Pak Kepala TVRI di momen ini mengundang saya mengucapkan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Melalui podcast ini juga saya bisa sharing bahwa masyarakat bisa melaksanakan atau bisa menghubungi Basarnas melalui emergency call di 115 di 115. Jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa menghubungi Basarnas di 115 atau langsung aja ke messengernya atau direct message-nya langsung ya. Oke, terima kasih ya Bapak ya. Nah, untuk pemirsa, untuk pemirsa terima kasih banyak juga karena sudah menyaksikan kami pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini hanya di TVRI Bengkulu. Aku Tari Novadini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.